Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shallal 'isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat Isya berjamaah sama seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Sama seperti solat sepanjang malam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu sama seperti jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali subuh ini kita lanjutkan kajian Arba'in Imam An-Nawawi. Masuk hadis yang ke-8. Hadis 8. Di situ apa judulnya? Orang yang harus diperangi. Kalau di sini judulnya kehormatan seorang muslim. Nanti setelah selesai simpulkan sendiri apa judulnya yang pas. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena ayahnya adalah sahabat Nabi, Umar bin Khattab, dan dia juga sahabat Nabi. Yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Kemudian biografinya sudah kita bahas di hadis sebelumnya, hadis yang ke-3 kalau salah. Masih ingat dia kan? Biografi Abdullah bin Umar. Ya, alhamdulillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Umirtu an uqatilan nas. Apa artinya dak? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia. Nah, sampai situ dulu. Umirtu an uqatila. Ini ngeri-ngeri sedap menerjemahkannya. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatila. Qatala yuqatilu. Kalau tengok kamus artinya membunuh. Nas, manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka banyak juga orang akan menggunakan hadis ini untuk menyerang Islam. Tengok tuh Islam. Tengok tuh hadis Nabi itu. Radikal, teroris. Kalau dia baca sendiri, tengok kamus sendiri terjemahannya, maka akan salah paham, gagal paham. Maka hampir rata-rata hadis yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitab ini semua butuh dijelaskan, perlu dijelaskan. Sejak awal kemarin ada hadis tentang takdir, dia harus dijelaskan, tidak bisa memahami secara teks. Hadis tentang bid'ah, begitu juga. Termasuk juga hadis tentang yang satu ini. Kalau kita baca sendiri, terjemahkan sendiri,
Kalau nyasarnya sendiri, mending ini ngajak-ngajak orang nyasarnya. Jadi harus kita pahami, melihat bagaimana kehidupan Nabi sepanjang hidup Nabi. 40 tahun sebelum menjadi Nabi, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah setelah hijrah. Jadi harus kita lihat utuh kehidupan Nabi. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari satu hadis. Baca hadis satu langsung diambil kesimpulan. Salah besar. Apalagi ini dari satu kata. Bukan satu hadis, satu kata. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka kata para ulama, dibaca semua hadis yang berkaitan dengan topik tema itu, baru diambil kesimpulannya. Jangan cuma satu hadis langsung diambil kesimpulan, maka akan sesat kita. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka itulah muncul tuduhan-tuduhan menuduh Islam ini radikal, teroris, dan lain sebagainya. Maka kita lihat bagaimana kehidupan Nabi. Di Makkah tidak pernah Nabi menyuruh para sahabat yang sudah masuk Islam untuk berdakwah, mengajak orang. Siapa yang tak mau masuk Islam, dikasih pisau sahabat tuh, siapa nggak mau tusuk langsung jantungnya, dipotong lehernya. Tak ada pernah diajarkan Nabi. Malah orang-orang yang sudah masuk Islam itu yang banyak yang disiksa. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, banyak mereka yang disiksa. Nabi tidak pernah menyuruh mengajak orang masuk Islam dengan cara kekerasan, tak pernah. Begitu pula setelah hijrah ke Madinah. Kalau di Makkah kan waktu itu tak punya kekuasaan. Bagaimana setelah pindah ke Madinah? Nabi sudah punya kekuasaan, pemimpin negara Madinah. Tidak pernah juga Nabi memerintahkan begitu sampai di sana langsung dibunuh semua Yahudi. Di sana ada Yahudi 3 yang besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 Yahudi yang besar-besar, suku yang besar. Begitu sampai Nabi di Madinah, tidak ada Nabi memerintahkan untuk langsung membunuh semua orang selain Islam di sana, tidak. Tapi Nabi membuatkan al-mu'ahadah, perjanjian damai. Ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Al-Rahiq Al-Mahtum. Sudah tamat kita bahas semalam, Sirah Nabawiyah. Ada yang ingat ya? Yang disebut dengan Piagam Madinah. 12 poin ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Yang inti isinya adalah kebebasan menjalankan agama masing-masing di Madinah. Orang Yahudi itu bebas melaksanakan agamanya, bebas untuk hidup di sana, boleh berdagang di sana. Tapi kalau suatu saat Madinah diserang, maka sama-sama juga membela, saling membantu. Itu inti isi perjanjian Piagam Madinah untuk orang Yahudi. Jadi diberikan mereka hak untuk hidup di sana, walaupun Nabi sudah punya kuasa, pemimpin negara. Lalu kenapa sekarang tidak ada lagi Yahudi di sana, di Madinah? Karena mereka berkhianat. Mereka dulu yang berkhianat, makanya mereka diusir dari sana. Yang pertama berkhianat itu Yahudi Bani Qainuqa, bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Mereka melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar dan membunuh seorang laki-laki muslim yang membela perempuan itu, Bani Qainuqa. Maka setelah itu diusir mereka oleh Nabi. Jangan lagi ada di Madinah. Kemudian yang kedua yang berkhianat Yahudi Bani Nadir pada
bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Yang pertama tadi tahun 2 Hijriah. Tak tahan mereka, cuma 2 tahun. Tak sanggup. Memang tabiat orang Yahudi begitu. Jahat, dengki. Yang kedua, Yahudi Bani Nadir tahun keempat Hijriah. Jadi Yahudi di situ diusir itu bukan sekaligus diusir semua, enggak. Siapa yang bersalah, nah, usir. Yang lain tak bersalah ya dibiarkan aja terus. Yahudi Bani Nadir ini mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Nabi datang ke benteng mereka, karena dalam perjanjian tadi itu kalau saling membantu untuk membayar diat, denda kalau ada orang yang membunuh orang lain, maka dibayarkan denda. Waktu itu ada orang Islam yang membunuh 2 orang dari Bani Kilab. Yang membunuh itu Amru bin Umayyah. Salah paham, salah sangka, dia pikir yang Bani Kilab ini orang jahat. Maka Nabi terpaksa membayarkan denda 2 orang, 200 ekor unta. 1 orang 100 ekor unta. Maka Nabi datang meminta bantuan kepada Yahudi ini, karena perjanjiannya begitu, saling membantu. Kalau Yahudi nanti membutuhkan bantuan, maka Islam membantu, begitu. Datang Nabi ke benteng mereka, bukannya mereka membantu, malah berniat membunuh Nabi di situ. Disuruh salah satu naik ke atas, menjatuhkan batu besar. Nabi duduk di bawah. Nah, lalu Jibril datang memberi wahyu, menyebutkan kepada Nabi, pulang Nabi. Belum sempat terlaksana rencana itu, pulang Nabi. Gagal. Setelah itu mereka diusir dari Madinah. Yang ketiga, Bani Quraizoh tahun 5 Hijriah, setelah perang Ahzab, perang Khandaq. Mereka membantu orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Masih ingat perang Khandaq, perang parit yang dibangun parit sekeliling Madinah. Bani Quraizoh ini membantu mereka, memberikan mereka makan, karena kan dikepung selama sebulan. Maka mereka berkhianat ketika perang. Nah, jadi setelah selesai perang itu, Nabi memerintahkan untuk mengusir Yahudi Bani Quraizoh tahun 5 Hijriah. Yang terakhir, Yahudi-Yahudi yang diusir tadi, ada mereka berkumpul di Khaybar namanya. Satu perkampungan, itu campur-campur Yahudi di sana. Berkumpul di sana, mereka membuat benteng. Itulah yang terakhir diusir, karena mereka selalu ingin melakukan tipu muslihat, siasat untuk menghancurkan Islam. Maka kemudian diusir tahun 7 Hijriah. Maka sejak itulah tidak ada lagi Yahudi di Madinah dan sekitarnya, di tanah haram. Maka ada waktu negara Israel itu berdiri, salah satu pendirinya seorang wanita bernama Golda Meir. Golda Meir tulisannya. Dia pernah berpidato, "Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah," katanya. Begitu negara Israel berdiri, mereka katakan isyarat kalau mereka ingin suatu saat kembali ke Madinah, karena nenek moyang mereka dulu pernah di Madinah itu, Yahudi. Maka dulu pernah Yahudi di sana hidup berdampingan sebelum mereka berkhianat. Artinya tidak ada nabi langsung memerintahkan untuk membunuh orang selain orang Islam. Nah, itu kesimpulannya. Lalu apa yang dimaksud di sini? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu orang yang menghalangi dakwah Islam. Nah, itu orang yang menghalangi dakwah Islam. Karena dalam perjalanan dakwah itu, orang itu terbagi 3 saja. 3 macam. Yang pertama, orang yang mendukung Islam. Digunakannya hartanya, anaknya, keluarganya
bahkan nyawanya untuk mendukung dakwah Nabi, untuk membela Islam. Itulah dia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar yang paling besar. Semua dia gunakan, hartanya habis, anak-anaknya digunakan dalam perjalanan hijrah, bahkan nyawanya sendiri. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Digunakan juga dia hartanya, anaknya, bahkan nyawanya untuk menghalangi dakwah Islam, untuk memusuhi Nabi. Siapa dia? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, dia disebutkan ayatnya. Hartanya, istrinya, keluarganya semua ikut. Kebalikan dari yang pertama tadi. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, itu CS-nya itu. Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id, yang terus mengganggu dakwah Nabi. Uqbah bin Abu Mu'id yang pernah menyiramkan kotoran ketika Nabi sujud sholat di dekat Ka'bah. Lalu yang ketiga, ada yang tidak memusuhi Islam tapi tidak pula masuk Islam. Siapa dia? Abu Thalib. Dia tidak memusuhi Islam, malah mendukung dakwah Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Abu Thalib. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan kita, tetangga kita yang tidak Islam tapi mau dia nyumbang kadang kalau untuk kegiatan-kegiatan agama Islam, nah itu Abu Thalib CS. Rombongan Abu Thalib berarti. Maka dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun begitu, tiga ini aja jenisnya. Kalau yang datang-datang subuh ini golongan yang pertama tadi. Amin. Golongan Abu Bakar. Yang nggak datang sholat subuh tadi? Nah itu entah nanti. Sudah janji. Terutama yang ini yang kameranya. Abu Lahab besar. Umirtu an uqatilan nas, tapi menurut Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, ulama Mesir Al-Azhar, makna uqatilan nas itu lebih lembut lagi beliau memaknainya. Maknanya adalah menyebarkan Islam. Nah, jadi aku diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Dia memaknai lebih lembut lagi, bukan memerangi, tapi menyebarkan Islam. Aku diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Maka ini adalah dalil untuk mendakwahkan Islam kepada orang yang belum Islam. Kita di sini banyak tetangga kita kadang yang masih belum Islam, tapi bukan berarti kita datang ke rumahnya, ketuk pintunya, ayo masuk Islam. Bukan begitu juga. Pak Salasun paling banyak nih tetangganya. Baru terangi itu Pak. Bagaimana caranya? Kalau tak masuk Islam, aku tak mau lagi sini tetangga dengan kau. Kejar anjing. Belum sempat masuk udah kejar anjing. Bagaimana caranya? Ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan hikmah.
kata-kata yang santun, sopan, lembut. Wal mau'izatil hasanah, ini paling penting, dan dengan suri tauladan yang baik, dengan akhlak kita. Bagaimana Nabi banyak orang masuk Islam karena akhlaknya. Tidak diajak oleh Nabi, tapi dia masuk Islam sendiri. Banyak dalam sejarah. Nabi karena akhlaknya itu orang banyak masuk Islam. Nabi memaafkan Wahsy yang sudah membunuh pamannya Hamzah. Dibelah dada Hamzah, diambil jantungnya oleh Wahsy. Tapi ketika peristiwa Fathul Makkah, kemudian Wahsy datang ke Madinah menjumpai Nabi, tidak ada Nabi dendam, dimaafkan oleh Nabi, kemudian dia masuk Islam. Nabi memaafkan Hindun yang menyuruh Wahsy tadi. Ketika peristiwa Fathul Makkah, tak ada Nabi dendam. Hindun mau masuk Islam, dimaafkan semua orang-orang Makkah, dimaafkan oleh Nabi. Tidak dipaksa masuk Islam, tapi mereka masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Abu Sufyan juga suami Hindun tadi. Sekeluarga itu mereka tuh akhirnya masuk Islam. Padahal dulu orang Uhud bagaimana mereka memusuhi Nabi. Nabi memaafkan. Nabi memaafkan Umair bin Wahab. Datang dia ke Madinah, Umair bin Wahab berniat ingin membunuh Nabi. Alasannya untuk melihat anaknya yang ditawan ketika perang Badar. Tapi sebetulnya dia ingin membunuh Nabi. Sudah dibawanya pisau. Tapi Nabi sudah tahu niatnya. Nabi ceritakan kalau rencananya itu ketika di Makkah, lalu dia masuk Islam. Melihat akhlak Nabi, dia masuk Islam. Nabi memaafkan Suraqah bin Malik. Dikejarnya Nabi ketika hijrah, cuma dia sendiri yang bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar. Suraqah bin Malik. Ketika Suraqah bin Malik sudah dekat, terjatuh dia, diambil Nabi pedang itu, kemudian Nabi memaafkan. Lalu dia masuk Islam. Nah, itu contoh dari Nabi. Dari para ulama masih ingat cerita Hasan bin Basri, salah satu tabi'in, 20 tahun ketika dia sakit, datang tetangganya yang non muslim ke rumahnya menjenguk dia, nampak ember ditampung, air menetes dari atas. Ditanya oleh tetangganya, air apa itu wahai Hasan? Bocor, kata Hasan al-Basri. Kalau tidak salah itu WC ku di situ, karena dia tinggalnya di atas, tetangganya di atas. Sudah berapa lama engkau menampung itu? 20 tahun, kata Hasan bin Basri. Apa yang membuat engkau sebaik ini? Kenapa tak pernah protes, kata dia. Tak apa-apa, kata Hasan bin Basri. Islam mengajarkanku begitu. Oh, ini Islam itu. Maka masuk Islam tetangganya tadi. Karena akhlak Imam Hasan al-Basri. Jadi itu jadi contoh yang dimaksud dengan wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, jadi dalam bergaul sesama dengan mereka, kalau akrab kita, maka tunjukkan Islam itu baik, promosikan. Kita ini orang Islam ini bintang iklan Islam, bukan sponsor, bintang iklan promosi untuk mempromosikan Islam. Banyak orang yang tidak tertarik dengan Islam karena bintang iklannya yang tidak bagus. Oh, begitu orang Islam itu. Islam yang salah kan. Apalagi kalau ustaz yang bikin salah. Nah, viral pula berita-beritanya. Ustaz itu orang Islam rupanya. Ustaz mencabuli anak ini di pesantren, wah parah. Makanya kalau bisa berita-berita yang macam itu jangan disebar-sebarkan, membuat buruk nama Islam. Kemarin belum lama gitu juga, pondok pesantren, kasus ini anak menjelekkan nama Islam.
Maka kita harus sadar kita ini sedang mengiklankan Islam sebagai duta-duta Islam. Bagaimana orang mau tertarik masuk Islam? Bukan Islamnya yang salah. Bintang iklannya yang salah. Minumlah susu penggemuk badan, lupa bintang iklan kurus. Kemana ada orang mau beli? Sehat katanya. Dia macam orang kurang gizi. Maka Islam tak pernah mengajarkan kekerasan dan radikalisme kalau memahaminya secara utuh. Tapi kalau memahami secara sepotong-sepotong, ayat sepotong-sepotong, itulah salah paham. Dalam Al-Quran, ayat tentang izin untuk berperang itu turun setelah hijrah. 13 tahun di Madinah tak ada diizinkan untuk berperang, membunuh orang. Setelah hijrah baru turunlah ayat, karena orang Islam sudah terusir dari kampung halamannya. Quran surah Al-Hajj ayat 39, uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Tengok kata-katanya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka itu dizalimi, mereka itu terzolimi. Maka izin untuk berperang itu, melawan itu bagi orang yang diperangi dan dizolimi. Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yuqatilunukum, orang-orang yang memerangi kamu, orang-orang yang membunuh kamu. Dan jangan melampaui batas, wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Kalau cuma ayahnya yang memerangi kita, jangan 7 keturunannya dihabisi semua. Begitu maksudnya itu. Jangan melampaui batas. Itu dalam Al-Quran, ayat tentang izin berperang. Begitu pula yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis, tak pernah Nabi mengajarkan radikalisme. Bahkan dalam setiap peperangan, Nabi selalu berpesan tuh kepada komandan perang. Sebelum berangkat perang itu, Nabi berpesan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh pendeta, jangan menghancurkan tempat ibadah mereka, jangan membakar rumah, jangan menebang pokok pohon. Pokok pohon kurma, kebun kurma itu jangan ditebang. Tak ada salahnya, kecuali sebagai siasat perang, karena pernah juga dilakukan beberapa kali. Waktu mengepung Yahudi itu tidak mau mereka keluar-keluar, karena kebun kurmanya banyak di sekitar situ, tadi bakar. Ada kecuali. Jangan berlebihan, jangan mempersulit, jangan mengejar orang yang sudah lari. Itu pesan, jangan mengejar orang yang sudah lari. Itu jauh sebelum orang waktu itu tak ada orang tak pakai aturan dalam berperang. Zaman itu, zaman Romawi, Persia, kalau sudah terjadi peperangan, hancurkan semua, tak ada bersisa. Nabi lah yang pertama kali mencetuskan itu, aturan-aturan dalam peperangan. Kalau di zaman modern, tahun 1954 baru ada itu konvensi Jenewa namanya. Dibuat aturan, tidak boleh membunuh wartawan, kalau ada korban harus diselamatkan. Baru tahun 1954. Sementara Nabi 14 abad yang lalu, tahun 600-an Masehi, sudah membuat aturan-aturan itu. Jauh sekali dengan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim yang di Gaza. Justru perempuan, anak-anak itu yang menjadi target mereka. Bangunan-bangunan masjid, sekolah, itulah yang mereka targetkan. Yahudi sekarang itu tak ada mereka pakai aturan.
Bahkan sudah ada pun aturan tadi, konvensi Jenewa itu, tak ada, semua dilanggar mereka. Sementara Nabi kita 14 abad yang lalu sudah membuat aturan-aturan itu. Humanisme, hak asasi manusia, kemanusiaan. Jadi yang diperangi itu, yang dibunuh itu memang hanya tentara saja yang datang ke medan perang. Maka boleh kita berperang, batasnya 3. Kalau dia menghalangi Islam, menghalangi dakwah, kalau dia membunuh kita, kalau dia mengusir kita dari kampung halaman, 3 itu batasnya, boleh melawan. Kalau dia membunuh, balas bunuh. Kalau dia mengusir dari kampung halaman, menjajah, boleh melawan. Kalau dia menghalangi dakwah Islam, boleh melawan, boleh berperang. Nah, makanya ketika dihalangi Baitul Mal ini, maka kita berperang. Bukan bunuh. Berperang bukan, kalau di sini bukan bunuh-bunuhan. Berperang dengan kata-kata. Bahaya nanti. Pak Ketua langsung yang pertama yang turun. Jadi kita sudah duluan melakukannya, baru kita baca hadisnya sekarang. Ternyata memang tidak salah yang kita lakukan itu. Asal menghalangi dakwah, menghalangi kebaikan, serang aja. Tapi ya dengan apalah, jangan melanggar hukum pula, nanti masuk penjara. Maka ayat-ayat tentang jihad itu konteksnya adalah dalam rangka mempertahankan diri, bukan menyerang, mempertahankan diri. Dan kalau masalah mempertahankan diri ini bukan hanya manusia, binatang pun kalau diserang mempertahankan diri dia, melawannya. Ayam yang mau disembelih melawan. Oh, kalau pasrah. Hewan tuh anaknya kalau dia besar. Ayam yang kecil, yang punya anak tuh? Nah, ya, anaknya kalau diambil baru dia melawan. Jatuh nyawa. Kejarnya. Itu ayam. Apalagi kita manusia. Jadi ayat tentang jihad, konteksnya jihad itu adalah mempertahankan diri, mempertahankan agama. Jangan salah paham. Ya Buya, tentang jihad Buya. Buya kalau mau berjihad ke Palestina. Kalau mau Ustaz pergi itu enggak. Kemarin mau berangkat juga. Ada senjata, kasih senjata. Ini Jokowi sana ini, kasih senjata benar, berangkat semua ini enggak. Dan alhamdulillah kita orang-orang Melayu, orang-orang Kampar, orang Riau, orang Indonesia lembut hati nenek moyang kita tuh. Begitu datang para ulama membawa Islam, masuk Islam langsung. Tak ada yang melawan, tak ada yang menghalangi, tak ada yang memusuhi. Karena ulama kita pun cara masuknya membawa Islam itu hebat. Bayangkan kalau ulama yang datang membawa Islam itu Wahabi sekarang, tidak ada yang masuk Islam itu pun mati. Nggak ada itu, nggak ada. Coba bayangkan kalau yang datang membawa Islam dulu macam itu, siapa yang mau ikut Islam? Ini musola masjid apa yang dilihat? Untungnya bukan mereka yang datang dulu, gitu. Ini tahan nih. Nggak ada zaman Nabi. Iya. Semua sama-sama zaman Nabi. Iya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka bersyahadat. Nah, maka orang yang menerima Islam itu, menerima dakwah itu disebut bersyahadat, syahadah. Orang yang tak mau menerima biasa kita sebut kafir. Tapi kalau dia udah bersyahadat, tapi nggak mau ngapain Islam itu maksudnya apa? Tunggu dulu, belum siapnya hadisnya ini. Oh, ada lagi. Ini jangan cuma dari Yahudi. Yang tak mau bersyahadat disebut kafir.
Kasar itu kata-kata kafir. Endaklah, kan dalam Al-Qur'an begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang kafir. Qul ya ayyuhal. Bukan qul ya ayyuhan non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafaro, dasar katanya kafaro, artinya menutupi, Kafaro, koper kalau bahasa Inggrisnya. Kafaro, menutupi. Apa yang mereka tutupi? Nikmat Allah yang mereka tutupi. Nikmat Allah. Nikmat ini harus ditampakkan. Nikmat Allah itu harus ditampakkan. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau kamu menampakkan nikmat itu syakaro. Kalau kamu menampakkan nikmat Allah, maka akan Allah tambah. Wala in kafartum, tengok kata-kata. Tapi kalau kamu menutupi nikmat Allah, inna azabi lasyadid, ingatlah azabku sangatlah pedih. Nikmat Allah itu harus dinampakkan. Kalau diberi Allah nikmat sehat, tampakkan nikmat sehat itu dengan datang sholat berjemaah, musola, masjid. Itu tandanya kita sehat. Datang sholat berjamaah tandanya kita sehat. Jadi kalau ada kawan tetangga yang belum datang sholat, berarti masih sakit ya, masih sakit. Nanti kalau Mia tiba-tiba tidak datang beberapa hari atau dedek sering, berarti kita masih sakit dia, lagi sakit mungkin. Makanya langsung kita jenguk. Kalau ada yang udah lama nggak datang, langsung jenguk, sakit dia. Diberi Allah nikmat kaya, tampakkan nikmat kaya itu dengan dengan membantu masjid, bantu musola, beri makan anak yatim, fakir miskin, kasih ke Baitul Mal biar dibelikan beras untuk fakir miskin. Itu jangan beli mobil aja. Maka nampakkan nikmat itu. Maka kafaro, orang kafir itu, dia menutupi nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tak mau menerima itu, maka mereka menutupi nikmat Allah itu. Maka disebut kafir. Tak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus ikut Muhammad SAW? Karena Nabi Isa sendiri berkata, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti setelah aku ini akan datang seorang Rasul bernama Ahmad. Oh, Ahmad, bukan Muhammad. Ahmad nama dia juga. Muhammad nama dia juga. Toha nama dia juga. Yasin dia juga. Abul Qasim dia juga. Al-Fatih, Al-Khatim dia juga. Banyak nama Nabi. Orangnya sama, Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun berkata begitu dulu ketika dia masih hidup. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebetulnya orang-orang yang kami beri Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, mereka itu mengenal ciri fisik, sifat zahir dan batin Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Orang-orang ahli kitab itu mereka kenal, kalau jumpa dengan Nabi langsung tahu mereka inilah Nabi. Mereka lebih kenal Nabi daripada anak kandungnya sendiri. Anak kita kalau pakai topeng pun, anak kita ini nggak nampak mukanya, tengok dari jalannya tahu kita anak kita. Tidak ada pun nampak mukanya, dengar suaranya tahu kita anak kita. Nah, begitu kita mengenal anak kita, mereka lebih kenal Nabi lagi daripada anaknya.
Maka begitu Nabi datang ke kota Madinah, ada seorang pendeta Yahudi, rahib, menjumpai Nabi. Ketika Nabi datang itu orang berkerumun datang, dia pun menengok-nengok dari jauh. Tengoknya wajah Nabi, bentuk fisik Nabi. Oh, memang sesuai dengan apa yang dibacanya dalam Taurat. Kemudian datang dia untuk meyakinkannya lagi. Terakhir nih, diajukannya 3 pertanyaan. Ada yang baca di grup semalam? Nggak ada. Malam tadi wakil ada yang 3 pertanyaan diajukannya yang hanya bisa dijawab oleh Nabi. Kemudian Nabi jawab, lalu dia masuk Islam. Nama pendeta itu Husain. Setelah masuk Islam diganti Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Dia pendeta, ulama orang Yahudi di Madinah dari Bani Qainuqa. Kalau sekarang ustaz besar lah dia. Kalau begitu dia masuk Islam, dia bilang sama Nabi, orang-orang Yahudi ini banyak pembohong, kata dia. Maka sebelum engkau mengajak mereka masuk Islam, jangan kasih tahu dulu kalau aku sudah masuk Islam. Jadi diundang oleh Nabi orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya. Abdullah bin Salam tadi disuruh sembunyi di belakang dulu. Ditanya oleh Nabi, bagaimana menurut kalian pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, Husain? Oh, dia orang yang paling hebat di antara kami, orang yang paling mulia keturunannya, kata orang Yahudi tadi. Bagaimana menurut kalian kalau dia sudah masuk Islam? Wah, tidak mungkin, kata dia. Begitu keluar dia, Abdullah bin Salam dari belakang, ngaku dia, aku sudah masuk Islam. Oh, Abdullah bin Salam orang paling jelek di antara kami, orang paling jahat ini, orang paling hina. Berubah langsung. Baru tadi sebentar dia katakan lain, begitu dia tak suka langsung lain lagi kata-katanya. Tapi Nabi kan masih kecil kan? Umur berapa tuh? Ini Nabi sudah di Madinah. Bukan itu. Ini Nabi sudah hijrah ke Madinah. Yahudi yang ada di Madinah ini, pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Dan dia ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Husain, Abdullah bin Salam. Jadi ada orang Yahudi itu masuk Islam. Kalau dia lurus, dia memang niatnya, hatinya bersih, mau masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam itu orang yang hatinya dengki, hasad. Kenapa mereka tak mau menerima Nabi? Padahal dulu sebelum Nabi datang, orang-orang Yahudi itu yang ada di Madinah itu, kalau mereka berperang dengan musuh, biasanya lawannya itu Bani Ghatafan, orang Arab, Ghatafan. Berperang mereka, sebelum berperang, orang Yahudi ini bertawassul dengan Nabi. Berdoa mereka menyebut Nabi. Waktu itu Nabi belum diutus, belum dilantik menjadi Nabi. Apa doa mereka? Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyi allazi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ya Allah, kami memohon kepadamu melalui kebenaran Nabi Ummi yang kau janjikan kepada kami diutus di akhir zaman. Illa antansurna alaihim, bantulah kami mengalahkan mereka berkat nabimu yang akan turun di akhir zaman. Tolong kami ya Allah, menangkan kami. Itu doa mereka. Tapi setelah Nabi itu datang, mereka dustakan. Itulah disebut dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir dengan tawassul kepada Nabi itu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tapi setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Kafaru bihi, mereka mengingkarinya, tak mau mereka ikut. Aneh, kata Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dulu sebelum datang mereka bertawassul, meminta dengan nama Nabi.
Setelah datang Nabi yang diutus itu, mereka kafir mengingkarinya. Apa yang membuat itu? Mereka itu hasad, dengki, iri. Yang mereka harapkan Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim, Ishak keturunannya Nabi Yakub. Terus yang mereka harapkan Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak. Ternyata yang diutus oleh Nabi dari keturunan Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ishak, saudara. Hanya beda 2 jalur, tak mau mereka menerima Islam. Sementara kita di Indonesia, berapa jauh jarak kita? Kita bukan orang Arab, bukan orang apa? Orang Indonesia. Mau kita menerima itu. Tak pernah kita protes. Kenapa dia orang Arab? Kenapa orang Quraisy? Kenapa nggak orang Ocu? Kenapa nggak orang Jawa, orang Batak, orang Minang? Kita beriman kepada Nabi. Tak ada kita protes-protes. Orang Yahudi cuma beda 2 jalur, tak mau mereka. Nabi sini Kalau orang Yahudi itu cekcok misalnya dengan orang-orang Arab tuh, dia awas kalian kalau sudah turun nanti Nabi terakhir kami bunuh kalian semua. Masih ada Nabi terakhir itu ya? Tidak, sebelum Nabi diutus ini, asal ada pertengkaran pasti keluar kata-kata itu. Rupanya setelah Nabi diutus tak mau mereka beriman. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Nah, ini dia. Tak cukup juga hanya bersyahadat saja, tapi juga sholat dan zakat. Tidak cukup hanya bersyahadat, tapi juga sampai mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa di sini tak ada puasa, tak ada haji? Beda dengan hadis yang kemarin. Maka mengambil hukum itu dari banyak hadis. Jadi yang di sini disebutkan ini hanya perwakilan ibadah. Yang pertama tadi syahadat itu adalah ibadah hati, meyakini, mempercayai, mengimani, itu ibadah hati. Ibadah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu maksudnya hati yang berisi syahadat, hati yang berisi iman. Maka Nabi sebutkan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna ditunjuk oleh Nabi. At-taqwa hahuna 3 kali. Takwa itu di sini, iman itu di sini, takut itu di sini. Maka syahadat itu adalah amal hati. Yang kedua, wa yuqimus shalah, wa yuqimus shalah. Salat adalah amal badan. Takbir, amal tangan, tegak, amal kaki. Baca Al-Fatihah, amal lidah. Rukuk, sujud, iktidal, duduk, semuanya amal badan. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, membayar zakat itu adalah amal harta. Jadi 3 jenis amal. Amal hati, amal badan, amal harta. Perwakilan dari banyak ibadah yang lain. Zakat, sedekah, infak, wakaf. Nah, itu sama, amal harta. Maka yang disebutkan sini adalah perwakilannya saja. Apa bedanya sedekah, infak, wakaf? Buya, apa bedanya? Beda ngantuk Buya nih. Apa beda sedekah, infak, wakaf? Sedekah, infak berkata uang. Ya. Ikhlasnya. Wakaf itu biasanya bentuknya Barang. ya barang.
bangunan, tanah. Kalau infak di bawahnya lagi duit. Nah, yang jalan-jalan masjid itu kotak infak uang. Nah, kalau sedekah, sedekah itu lebih luas. Sedekah tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum itu sedekah. Dalam hadis yang lebih panjang, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi samsu ta'dilu bainasnaini sedekah. Memisahkan dua orang yang sedang kelahi itu sedekah. Nah. Buang batu di tengah jalan sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Menolong orang naik ke atas tunggangannya sedekah. Ada yang orang susah dia naik ke kudanya atau ke ontanya sedekah. Nah, dibantu. Ibu-ibu ke pasar, susah dia bawa belanjaan. Tengok dulu kalau janda. Tapi kalau ada suaminya jangan. Ngamuk nanti dia. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau menolong mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya itu sedekah. Kalau ada masuk lain? Mari itu kan sedekah dia. Oh iya, inamal a'malu ini. Ada udang di balik bakwan. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, berkata baik itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah, berjalan menuju salat untuk menunaikan salat itu sedekah. Wa tumitul aza'anit tariqi sedekah, menyingkirkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Jadi itu sedekah banyak. Jadi kalau ada orang gotong royong yang bisa ngasih semen, batu, kerikil, hartanya, uangnya, kasihkan uangnya, sedekah dengan harta. Yang tak bisa dengan uangnya, datang bantu pakai cangkul, tolong kerjakan. Sedekah dengan tenaga. Yang tak bisa dengan uang, tak bisa dengan tenaga, datang ke sana, senyum aja sampai sana. Nengok orang kerja senyum. Bagus ya, ini cor-coran ini bagus. Bagus, jangan ngatur. Habis senyum pulang, nah, udah sedekah itu udah. Ini jadi bahan nanti. Jangan datang, udah datang protes pula. Kok mereng ini, kok kurang ini. Itu dipukul orang pakai cangkul. Itulah dalil ustaz kalau noroyong. Begitu senyum. Berarti sudah termasuk sedekah dia. Jadi yang disebutkan sini adalah perwakilan ibadah. Ada amal ibadah hati dari dulu, iman, syahadat. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. 3. Ini sudah mewakili yang lain. Puasa itu amal badan, sudah mewakili. Lanjut hadisnya, fa iza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum. Fa iza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan yang itu, sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, 'asamu minni dima'ahum, maka haram darahnya, terlindungi. Asamu minni dima'ahum, dima'ahum itu darah, haram darahnya, terjaga dia. Wa amwalahum, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga hartanya, tak boleh dibunuh, tak boleh diganggu hartanya, diambil secara batil, tak boleh dirampas hartanya. Kalau sudah melaksanakan yang tadi. Tapi hadis itu tidak berhenti sampai di situ. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dia
melanggar hukum-hukum Islam, tidak melaksanakan hak-hak Islam. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Tidak berhenti sampai di situ, kecuali dia menjaga hak-hak Islam. Kalau dia tidak melaksanakan hak-hak Islam, hak Islam itu berarti kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban kita. Salat, zakat, puasa. Kalau dia tidak melaksanakan itu, maka halal kembali darahnya. Apa yang membuat darah seorang Islam itu halal kembali? Dalam hadis yang lain dijelaskan, la yahillu dammu mri'il muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa, kecuali bi ihda salasa, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Kalau dia melaksanakan salah satu dari yang tiga ini, maka kembali halal darahnya. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang berzina sementara dia sudah menikah. Jadi bukan main-main masalah zina. Kalau belum menikah berzina dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya anak berzina, hukumannya bukan dipancung, lebih enak kali dipancung, ditanam separuh badannya dalam tanah, dilempar pakai batu sama-sama sampai mati. Rajam lah. Bukan main-main. Kalau nengok aja boleh, jangan dipegang. Jangan main-main ini masalah selingkuh ini Bang Kirun ya, yang mana? Makanya dilihat boleh, jangan dipegang. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh darah sesama manusia, sesama kaum muslimin. Membunuh, kalau dia dibunuh, maka hukumannya juga dibunuh, kisos namanya. Watariku lidinihi mufariku lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. 3, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang murtad. Kalau ditegakkan hukum syariat Islam, Indonesia mana bisa? Ham. Lalu bagaimana sikap kita? Maka selemah-lemahnya iman, kalau engkau mampu dengan tangan, berbuatlah dengan tangan. Mau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah. Kalau tak mampu dengan kata-kata, tak mampu juga, maka dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Tak mampu juga mati. Ya, kita bilang saja, kalau ada kawan yang berzina, sebetulnya kalau ini hukum Islam, kau harus dibunuh, dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Tapi karena negara kita tidak menegakkan Islam, kasih aku 2 juta aja, bebas aku. maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Kasih dia 2 juta, bilang sama istrimu. Gimana? Yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan hisab perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya bisa melihat secara zahir. Kalau orang itu sudah sholat, sudah zakat, sudah bersyahadat, maka kita hanya bisa melihat secara zahir. Bagaimana niat mereka kita tak bisa tahu. Maka kita berhusnuzon kepada orang-orang. Jangan bersuuzon, husnuzon, kita berprasangka baik. Ada orang yang bersedekah, ya berprasangka baik saja. Tak apa niatnya kita nggak tahu. Ini kawan ini sedekah nanti ria nampaknya. Sedangkan dia nggak sedekah. Mending bagus dia sedekah walaupun ria, gitu. Tapi dia sedekah. Mana ada sedekah? Dan nggak sedekah ini. Ya, jadi itu maksudnya. Kita hanya bisa melihat secara zahir. Adapun batinnya hanya Allah yang tahu. Simpulkan sendiri apa judul hadisnya tadi. Kira-kira apa judulnya? Bisa hak dan kewajiban Islam, bisa orang-orang yang harus diperangi, kehormatan seorang muslim. Intinya itu. Kewajiban kita untuk berdakwah
menyampaikan ajaran Islam sampai orang-orang itu bersyahadat, mendirikan sholat, bayar zakat. Maka hak seorang muslim adalah dijaga dia, dijaga nyawanya dan hartanya. Kewajiban dia syahadat, sholat, zakat, melaksanakan apa yang Islam perintahkan. Tidak hanya cukup dengan syahadat, tapi juga melaksanakan semua hukum-hukum perintah dalam Islam. Maka dulu pernah zaman Abu Bakar terjadi perselisihan. Ketika zaman Abu Bakar banyak orang Islam tidak mau membayar zakat. Mereka mengaku Islam, tetap Islam, tidak mengaku murtad, mereka mengaku Islam tapi tak mau bayar zakat. Maka kata Abu Bakar, mereka ini harus dihukum mati, dipancung kepalanya. Tapi Umar waktu itu tak setuju. Kenapa begitu Abu Bakar? Karena Nabi sudah bersabda, orang yang sudah bersyahadat mengatakan la ilaha illallah asamu minni bima'ahum asamu minni dima'ahum, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diganggu, kata Umar. Tapi kata Abu Bakar, dilanjutkan hadis yang terakhir tadi, illa bihaqqil Islam, kecuali itu selama dia melaksanakan perintah Islam. Kalau sudah tak mau bayar zakat berarti dia bukan lagi Islam. Nah, itu jawab Abu Bakar. Dan akhirnya Umar setuju dengan Abu Bakar. Oh, memang begitu. Maka ilustrasinya tidak diwajibkan, kita ini tidak ada diwajibkan lari pagi, senam pagi, upacara pagi, tidak ada diwajibkan. Tapi begitu kita masuk tentara, masuk PNS, harus ikut upacara pagi, wajib lari pagi tentara. Tidak ada diwajibkan bagi semua orang, tidak. Tapi begitu dia masuk ke situ, maka dia wajib melaksanakan aturan-aturan itu. Itu aturan manusia, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwajibkan zakat, tidak wajib sholat, tidak semua orang diwajibkan. Tapi begitu masuk Islam, bersyahadat, maka dia wajib melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa. Ini puasa, orang mengaku Islam tapi puasa tak mau. Nah, itu kesimpulannya. Masuk Islam itu secara kafah, menyeluruh. Jangan sebagian kita terima, sebagian kita tolak. Mudah-mudahan hadis ini, kajian kita subuh ini bermanfaat, dapat kita ambil hikmahnya. Ada yang tanyakan karena sudah jam 7. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.